Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini Bapak Ibu, kami masih akan membahas kompetensi teknis, menjawab kompetensi teknis berdasarkan kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu, video ini merupakan video part 5 Bapak Ibu. Part 1, 2, 3, dan 4 Bapak Ibu bisa cek di video kami sebelumnya. Karena ini merupakan part 5, maka kami akan mulai dari soal nomor 41. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Pak Didit adalah seorang guru IPA. Dalam pembelajarannya, Pak Didit meminta peserta didik untuk mengidentifikasi dan menuliskan tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang dilakukan oleh Pak Didit termasuk dalam dimensi pengetahuan: A. Metakognitif, B. Prosedural, C. Konseptual, D. Faktual, dan E. Prinsip. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini bahwa kata kuncinya adalah menuliskan tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar. Nah, atau dengan kata lain, peserta didik ini menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia raba di lingkungan sekitar. Ketika dia menuliskan apa yang dia lihat, berarti dimensi atau ragam pengetahuan tersebut sesuai dengan faktual. Dia sesuai dengan fakta, dan itu termasuk dimensi pengetahuan fakta. Bukan metakognitif, prosedural pun bukan, konseptual bukan, maupun prinsip. Nah, teman-teman, untuk ragam pengetahuan ini kami sudah pernah bahas di materi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, teman-teman, lebih jauh teman-teman harus tahu, saya akan ulas kembali tentang ragam pengetahuan atau dimensi pengetahuan. Jadi ada 4 Bapak Ibu dimensi pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan faktual, yakni berisi tentang fakta-fakta yang mendetail, spesifik, dan elementer. Jadi bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Jadi seperti tadi di soal yang sebelumnya di nomor 41, siswa disuruh menuliskan apa yang dia lihat. Berarti itu termasuk pengetahuan faktual. Jadi contohnya adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, dan di mana suatu peristiwa terjadi. Jelas ya Bapak Ibu? Yang jelas intinya pengetahuan faktual itu kata kuncinya adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang siswa lihat, apa yang siswa dengar, baca, maupun apa yang siswa raba. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan konseptual, dari kata konsep. Nah, untuk pengetahuan ini Bapak Ibu, ini lebih kompleks dan terorganisasi. Ini mencakup juga klasifikasi dan kategori, prinsip, model, dan struktur. Contohnya, apabila kita meminta siswa untuk mengemukakan definisi. Contohnya apa yang dimaksud dengan COVID-19, apa yang dimaksud dengan ekonomi, apa perbedaan ekonomi dengan sejarah, membedakan dua hal, dan sebagainya. Ketika kita menyuruh siswa mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan, itu termasuk dengan pengetahuan konseptual, dari kata konsep, definisi. Dan yang ketiga adalah pengetahuan prosedural. Nah, ini tentang pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Jadi mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritmik. Seperti ada teknik, metode, ada tahap-tahap, ada langkah-langkah penyusunan atau penyelesaian masalah secara sistematis. Ketika nanti Bapak Ibu mengajar dan materinya memuat langkah-langkah membuat karya ilmiah, langkah-langkah menggunakan alat laboratorium, langkah-langkah menuliskan surat lamaran dan sebagainya, maka itu termasuk pengetahuan prosedural, dari kata prosedur. Dan yang terakhir adalah pengetahuan metakognitif. Nah, pengetahuan metakognitif ini adalah bagaimana kesadaran siswa tentang bagaimana ia belajar. Ketika dia sudah mampu menyadari dirinya bahwa saya masih kurang dalam pelajaran, oleh karena itu saya harus cari materi-materi baru di internet dan saya belajar lebih keras lagi.
Ketika siswa sadar tentang bagaimana kemampuannya, itulah yang disebut dengan pengetahuan metakognitif. Nah, keempat ragam pengetahuan ini Bapak Ibu harus mampu membedakannya. Namun, yang paling sering naik itu adalah yang ketiga ini Bapak Ibu. Faktual, konseptual, dan prosedural. Ini bisa dibedakan dan dipahami maknanya. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika ada soal yang muncul mengenai dimensi pengetahuan, seperti di soal nomor 42, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik diminta untuk menyusun tahapan. Ini sudah ada kata kuncinya Bapak Ibu, menyusun tahapan dalam menuliskan karya ilmiah. Seperti tadi Bapak Ibu ketika saya jelaskan bahwa ketika kita meminta siswa untuk menyusun tahapan, langkah-langkah, tahap-tahap dan sebagainya, maka Bapak Ibu langsung saja bahwa itu adalah prosedural. Maka jawaban yang benar adalah bagian C. Bapak Ibu tidak usah membaca ini sampai akhir karena Bapak Ibu sudah menemukan kata kuncinya, yakni menyusun tahapan. Jadi yang lain ini sudah jelas salah ya Bapak Ibu. Yang benar adalah prosedural. Jadi itu dua nomor tentang ragam atau dimensi pengetahuan. Dan jika nanti ada soal yang muncul serupa seperti soal ini tetapi maknanya sama, nah Bapak Ibu sudah langsung menemukan bahwa ini adalah jawaban yang benar. Oke, next Bapak Ibu kita ke soal nomor 43. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan adalah definisi ranah kognitif taksonomi Bloom pada tingkatan A. Menerapkan, B. Memahami, C. Menganalisis, D. Mengevaluasi, dan E. Mencipta. Nah, Bapak Ibu kata kuncinya adalah ini, bagian-bagian, memecah materi ke dalam bagian-bagian. Nah, jika Bapak Ibu pernah juga lihat video saya sebelumnya tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, saya pernah membahas tingkatan ranah kognitif taksonomi Bloom C1 sampai C6. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu, jawaban yang benar adalah bagian C. Memecah bagian materi ke dalam bagian-bagian itu termasuk dalam ranah kognitif menganalisis. Nah, Bapak Ibu, kenapa bagian C jawabannya menganalisis? Perlu saya jelaskan kembali Bapak Ibu di sini bahwa ranah kognitif itu Bapak Ibu ada 6. Ada tingkatan. C1, C2, C3 inilah yang termasuk dengan LOTS, Low Order Thinking Skill, sedangkan C4, C5 sampai ke C6 inilah yang disebut dengan HOTS. C1 itu adalah mengingat, ini tingkatan paling rendah sekali, yakni mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Ini ya kata kuncinya Bapak Ibu. Kemudian memahami, C2, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Membangun arti. Kemudian C3 menerapkan, mengaplikasikan. Ini masih termasuk LOTS. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Ini kata kuncinya melakukan atau menggunakan. Nah, nanti dia di tingkatan C4 Bapak Ibu baru bisa dikatakan HOTS. Nanti dia di tingkatan menganalisis. Nah, seperti tadi di soal sebelumnya, menganalisis artinya memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian ke struktur atau tujuan keseluruhan. Kemudian C5 Bapak Ibu, itu yang disebut dengan menilai. Artinya membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Dan yang terakhir adalah tingkatan paling tertinggi, yakni mengkreasi, mencipta, menghasilkan. Artinya menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Jadi Bapak Ibu saya akan memberikan contoh. Contohnya adalah komputer. Komputer ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita memperlihatkan gambar komputer kepada siswa dan siswa tahu bahwa itu adalah komputer, maka siswa itu baru dikatakan mengingat, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Oh, dia tahu bahwa itu adalah komputer. Ketika siswa tahu bahwa fungsi komputer itu adalah untuk mengetik, untuk mempermudah urusan manusia, untuk mencari materi di internet melalui software Google Chrome. Ketika dia siswa paham fungsi komputer itu, maka tingkatan siswa itu sudah lebih tinggi lagi. Sekarang dia sudah berada di tingkatan memahami. Tingkatan kedua. Nah, ketika siswa mampu menggunakan komputer, mampu mengoperasikan komputer dengan baik,
maka dia sudah mampu berada di C3. Dia sudah mampu menerapkan atau mengaplikasikan komputer. Ketika siswa Bapak Ibu, ketika siswa paham bagian-bagian komputer itu, bahwa ternyata komputer ini supaya dia bisa berfungsi dengan baik, maka terdiri atas beberapa bagian. Ada mouse, ada keyboard, ada software, ada hardware, kemudian ada RAM-nya, ada ROM-nya, kemudian ada CPU-nya dan sebagainya. Siswa mengetahui bagian-bagian itu, memecah bagian-bagian komputer ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, maka siswa ini tingkatannya sudah mampu berada di tingkat C4. Berarti siswa ini sudah mampu menganalisis dan itu baru termasuk HOTS. Oke, ketika siswa mampu menilai bagian-bagian itu, contohnya adalah RAM. Wah, komputer ini masih menggunakan RAM yang 2 GB misalnya. Harusnya sekarang RAM-nya 4 GB supaya lebih cepat ketika ketika kita menggunakan untuk berselancar di dunia maya. Ini prosesor yang digunakan komputer ini masih Intel Atom. Harusnya sekarang menggunakan Core i3 atau Core i5 supaya dia lebih bagus, dia tidak loading dan bagus digunakan ketika kita menggunakan komputer itu. Nah, siswa mampu menilai semua bagian-bagian itu, berarti tingkatan berpikir siswa sudah di C5. Dia mampu menilai atau mengevaluasi bagian-bagian dari komputer itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika siswa mampu membuat komputer, merangkai komputer dari bagian-bagian komputer itu yang menurut dia bagus jika prosesnya seperti ini, bagus ketika dia menggunakan keyboard seperti ini, maka tingkatannya ini siswa tersebut berada tingkatan tertinggi C6. Dia mampu menciptakan sebuah karya dan inilah yang diinginkan oleh pemerintah saat sekarang ini. Bagaimana supaya cara berpikir siswa ini dimulai dari mampu memecah materi ke dalam bagian-bagian, mampu menilai bagian-bagian itu hingga mampu menciptakan sesuatu yang baru. Itulah yang dikatakan dengan HOTS Bapak Ibu. Dikatakan dengan HOTS C4, C5, dan C6. Bapak Ibu harus pahami itu sehingga nanti Bapak Ibu, meskipun nanti Bapak Ibu tidak melihat KKO-nya, Bapak Ibu bisa langsung menemukan bahwa ini adalah jawaban yang benar. Dengan cara memahami materi itu, kadet tersebut, dia berada di tingkatan berapa. Apakah dia HOTS ataukah dia berada di LOTS. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu ketika ada soal yang muncul, masih dalam tingkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ranah kognitif, di soal nomor 44 Bapak Ibu. Tingkatan tertinggi taksonomi Bloom pada ranah kognitif dalam mencipta, yang maknanya adalah A. Membangun arti, bukan. B. Melakukan atau menggunakan prosedur, bukan. Memecah materi ke dalam bagian-bagian, ini baru menganalisis. Membuat pertimbangan, ini menilai. Dan yang terakhir menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama. Nah, inilah yang dikatakan dengan yang tadi Bapak Ibu, C6 mencipta. Oleh karena itu untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian E. Ini baru mengenai definisi HOTS Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu ketika soalnya kita terapkan di dalam pembelajaran. Seperti di soal nomor 45 ini Bapak Ibu. Bu Nining adalah seorang guru prakarya. Beliau meminta peserta didik untuk membuat sebuah desain. Nah, kata kuncinya adalah ini Bapak Ibu, membuat. KKO-nya adalah membuat sebuah desain teknologi tepat guna. Dalam hal ini, Bu Nining mengharapkan peserta didik mencapai tingkatan kognitif, yaitu A. Mengamati, B. Memahami, C. Mengevaluasi, D. Mencipta, dan E. Menerapkan. Nah, jika Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu tidak melihat KKO-nya, tapi Bapak Ibu paham, ini membuat. Ketika kata kuncinya membuat, maka otomatis dia berada di tingkatan tertinggi di C6. C6 itu berarti dia mampu membuat atau mencipta atau mengkreasikan. Oleh karena itu untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian D. Oke, ingat Bapak Ibu, selain Bapak Ibu harus paham KKO-nya, Bapak Ibu harus paham betul apa yang diinginkan oleh pembuat soal tersebut. Karena untuk menghafal KKO itu Bapak Ibu sangat susah. Seperti ini Bapak Ibu, ini kita susah untuk menghafalnya. Seperti ini, di C1 itu ada KKO menjelaskan. Kemudian nanti di C2 pun menggunakan kata menjelaskan. Ini ada C1 kita bisa menggunakan KKO menjelaskan. Di C2 pun kita bisa menggunakan KKO menjelaskan. Oke, ini
Jika Bapak Ibu hanya mengetahui KKO-nya, maka bisa saja nanti Bapak Ibu ketika menjawab soal itu masih salah. Oleh karena itu, selain kita harus pahami KKO-nya, KKO itu hanya sebagai pembantu, penting Bapak Ibu untuk betul-betul memahami yang mana yang termasuk tadi C6, C5, C4, seperti yang setelah saya jelaskan tadi mengenai komputer. Saya telah dari awal pengertian komputer sampai dengan membuat komputer itu, Bapak Ibu harus paham di situ. Nah, untuk KKO ini Bapak Ibu saya telah persingkat. Ini yang sering kita gunakan Bapak Ibu di tingkatan kognitif. C1 mengingat itu, kata KKO yang sering kita gunakan adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Kemudian C2 memahami, KKO yang sering kita gunakan adalah menerangkan. Kemudian mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C3 menerapkan, KKO yang sering kita gunakan adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan dua hal, menyelesaikan, dan menggunakan. Kemudian menganalisis, KKO yang sering kita gunakan adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan, membedakan. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sini. C3 sering kita menggunakan membedakan. Nah, di C4 pun KKO-nya adalah membedakan. Nah, inilah yang saya maksud tadi, Bapak Ibu betul-betul harus paham yang mana yang termasuk C3 menerapkan dan yang mana yang termasuk C4 menganalisis dengan KKO membedakan. Ini makanya Bapak Ibu harus paham. Selain Bapak Ibu harus tahu KKO-nya, Bapak Ibu juga harus paham yang keenam ini. Mampu membedakan yang keenam ini, mampu membuat tingkatan-tingkatan. Kemudian C5 mengevaluasi ini. KKO yang sering kita gunakan adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Sedangkan mencipta ini ketika dia membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan atau menyusun, itu baru mencipta. Nah, ini Bapak Ibu juga harus bisa dihafal, bisa tidak. Yang jelas Bapak Ibu memahami yang keenam ini beserta definisinya. Nah, ketika ada soal yang muncul Bapak Ibu, seperti yang tadi kembali, siswa mampu menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung sisi miring bangun siku-siku. Merupakan rumusan kompetensi tingkat kognitif pada tingkatan A mengingat, B memahami, C mencipta, D menganalisis, dan E menerapkan. KKO yang digunakan adalah menggunakan. Nah, Bapak Ibu ingat, ketika dia menggunakan berarti kita memakai. Ketika kita memakai sesuatu berarti itu masuk di menerapkan, mengaplikasikan. Oleh karena itu, untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian E, menerapkan. Karena dia menggunakan KKO menggunakan. Makanya saya bilang tadi, penting kita mengetahui KKO-nya. Dan penting juga Bapak Ibu memahami betul-betul definisinya. Menggunakan ini masuk di C3, menerapkan. Ya, saya cek kembali ya Bapak Ibu, ini yang tadi menerapkan. Di slide sebelumnya. Oke, next Bapak Ibu, soal nomor 47. Ya, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu menerapkan, ini menggunakan. Ini menggunakan. Nah, menggunakan ini masuk di menerapkan, C3 menerapkan. Oleh karena itu tadi ini selain kita KKO ini hanya memperjelas dari definisi yang tadi. Ini menggunakan, KKO-nya menggunakan, maka otomatis jawabannya adalah bagian E, menerapkan atau mengaplikasikan. Nah, meskipun Bapak Ibu tidak paham dah hafal KKO-nya, tetapi ketika Bapak Ibu memahami definisi kata ini, maka Bapak Ibu bisa menemukan jawaban yang benar. Oh, ini jawabannya pasti dia menerapkan, karena menggunakan rumus. Nah, ingat, nanti ketika muncul soal serupa, menggunakan rumus mencari luas, siswa bisa menggunakan rumus ketika diberi tugas diberi soal tentang berapa luas dari persegi panjang ini. Nah, siswa mampu menggunakan rumus luas panjang kali lebar, maka itu pasti menggunakan, menerapkan. Nah, segala sesuatu yang menerapkan itu masuk di C3. Di C3 ya Bapak Ibu. Oke, next. Saya rasa mengenai HOTS ini Bapak Ibu sudah paham. Nah, ini next ke soal nomor 47 Bapak Ibu. Kita ke abad 21 dulu. Pada saat kegiatan pembelajaran, Pak Dede berusaha merangsang peserta didiknya agar mampu mengkomunikasikan pendapatnya pada saat diskusi di kelas mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian suatu negara. Kata kuncinya adalah mengkomunikasikan, Bapak Ibu.
Upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi ini adalah upaya mengembangkan kecakapan peserta didik abad 21 dalam hal mengkomunikasikan A. Critical thinking salah, B. Problem solving pun bukan, creativity bukan, D. Collaboration bukan. Nah, ini jawaban yang benar, mengkomunikasikan. Ini termasuk dalam kategori 4C. Nah, jika Bapak Ibu pernah lihat video saya sebelumnya, saya pernah bahas sekilas tentang keterampilan abad 21 Bapak Ibu. Kecakapan yang harus dimiliki siswa di era abad 21 Bapak Ibu dikenal dengan istilah 4C. Critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Nah, critical thinking dan problem solving ini artinya peserta didik ini harus mampu menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dengan kritis, tidak menerima begitu saja informasi yang mereka dapatkan, dan harus mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah creativity innovation, artinya peserta didik harus mampu mengembangkan gagasan-gagasannya dan menyampaikannya kepada orang lain, kemudian dapat mengimplementasikan gagasan-gagasannya menjadi suatu produk nyata yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah communicative communication, artinya peserta didik harus mampu mengkomunikasikan pengetahuannya dengan berbagai cara, baik lisan maupun tulisan, dalam berbagai forum dengan menggunakan berbagai media, terutama media yang berbasis teknologi. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, artinya peserta didik harus mampu bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, Bapak Ibu ingat, untuk berpikir kritis ini, kata kuncinya adalah mampu menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan. Kreatif dan inovatif artinya mampu mengembangkan gagasan dan menyampaikan gagasannya kepada orang lain. Komunikatif kata kuncinya adalah mampu mengkomunikasikan. Beda ya Bapak Ibu, mampu mengembangkan dan mampu mengkomunikasikan pendapatnya dengan berbagai cara, sedangkan kolaboratif ini mampu bekerja sama. Oke, ketika nanti Bapak Ibu menemukan kata bekerja sama, berarti itu masuk di kolaboratif. Ketika Bapak Ibu nanti menemukan soal siswa mampu mengkomunikasikan pengetahuannya, maka itu mampu masuk di komunikatif dan sebagainya. Sehingga nanti ketika ada soal yang muncul mengenai 4C ini Bapak Ibu, seperti di soal nomor 48 ini, pada saat kegiatan pembelajaran, Bu Nana membagi peserta didiknya ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan topik permasalahan. Peserta didik diharapkan dapat bekerja sama. Nah, ini Bapak Ibu, sudah ada kata kuncinya. Dapat bekerja sama dengan anggota kelompok dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang ingin ditekankan di sini adalah ini, mampu bagaimana supaya peserta didik ini mampu bekerja sama. Maka untuk soal ini yang benar adalah jangan sampai Bapak Ibu terkecoh dan kata problem solving karena ada masalah yang dibahas, ada permasalahan. Itu bukan ya Bapak Ibu. Yang ditekankan di sini adalah kita Bu Nana ini ingin melihat bagaimana kerjasama oleh peserta didiknya. Maka yang benar adalah bagian D, collaboration. Oke, ini cuma distraktor Bapak Ibu ya. Critical thinking bukan, creativity bukan, communication pun bukan, tetapi dia lebih ke collaboration, bekerja sama, dan ini yang ingin dilihat oleh Bu Nana. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk soal nomor 48 dan saya rasa untuk video kali ini cukup sekian, namun Bapak Ibu seperti biasanya saya masih memberikan soal bonus. Nah, untuk jawaban dari soal bonus ini Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar seperti biasanya. Soalnya seperti ini. Berikut pandangan yang penting dimiliki oleh seorang guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu A. Komponen pemanfaatan TIK yang paling penting adalah hardware dan software. B. Teknologi yang lebih canggih selalu lebih baik dalam pembelajaran. C. Pemilihan metode pembelajaran tidak perlu dikaitkan dengan jenis teknologi yang digunakan. D. Pemanfaatan TIK harus menjadi bagian terintegrasi dalam pembelajaran. Dan E. Kehadiran teknologi dapat menggantikan peran guru secara menyeluruh. Nah, seperti biasanya Bapak Ibu, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, baik, untuk video kali ini Bapak Ibu, terima kasih. Cukup sekian dari saya.
Dan semoga Bapak Ibu semuanya lulus P3K tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video selanjutnya.